Hi GB mates, welcome back to GB Technology Zone on HTTP Session, How to Tips and Practice. Akhirnya setelah beberapa waktu, HTTP balik lagi nih. Masih sama seperti HTTP Session sebelumnya, mostly kita akan membahas mengenai technical things dan produk. Pada kali ini, kita akan mengundang seseorang yang sudah berkecimpung lebih dari 14 tahun pada IT Consulting, System Implementation, Solution Architect, dan Solution Sales. Mari kita sambut Bapak Erik selaku Solution Engineer from Salesforce. Hai Pak Erik. Hi Noel, thanks for inviting me. Most welcome Pak. Thank you juga sudah hadir di HTTP Session kali ini Pak. Anyway, mau reconfirm nih Pak. Pak Erik sudah 5 tahun ya menjadi bagian dari Salesforce. Ya benar Noel, jadi saya di Salesforce selama 5 tahun terakhir ini saya fokusnya ada sebagai Solution Engineer. Jadi role saya itu membantu customer di Indonesia itu untuk menerapkan solusi CRM. Dan Salesforce merupakan solusi CRM nomor 1 di market. Dan fokusnya 3 tahun terakhir ini adalah di industri fins, yaitu di banking dan juga insurance. Tadi sempat di-mention bahwa Salesforce merupakan number one CRM solution. Boleh nih Pak di-share ke saya dan GB Mates bagaimana Salesforce dapat membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk dapat mendorong dan mempercepat transformasi digital, terutama pada FSI industry. Thank you Noel. Jadi Salesforce, banyak orang mengaitkan Salesforce itu solusi CRM buat sales team, atau lebih sering disebut sebagai Salesforce Automation. Nah, saat ini Salesforce adalah satu solusi end-to-end integrated bagi company, atau kita sebut sebagai Customer 360 Platform, di mana kita menyediakan solusi bagi customer untuk bisa berinteraksi dari semua touchpoint, mulai dari marketing, sales, e-commerce, collaboration, integration, analytics. Semua kapabilitas ini tersedia dalam satu single platform Salesforce. Nah, ini membantu perusahaan untuk dapat lebih cepat bertransformasi digital dan juga memberikan pelayanan customer yang lebih seamless. Khusus untuk industri financial services, Salesforce bekerja sama dengan industri expert untuk membangun solusi khusus industri perbankan dan asuransi bernama Financial Services Cloud. Solusi ini datang dengan modul-modul yang sudah siap dipakai, mulai dari data model untuk industri perbankan seperti data relationship, financial goals, action plan, live events, dan juga business process ataupun workflow untuk industri perbankan. Salah satu contohnya adalah workflow untuk onboarding nasabah. Jadi dengan demikian, dengan modul yang sudah siap dipakai, dengan data model, dan juga dengan workflow yang tersedia, ini membantu customer untuk mempercepat proses implementasi karena modulnya sudah tersedia, dan beberapa customer yang sudah memakai Financial Service Cloud, mereka melihat mereka bisa mereduce 50% dari implementation time karena mereka tidak perlu membangun modul-modul tersebut dari awal. Wah, menarik banget nih Pak. Berarti Salesforce itu memang merupakan solusi cloud-based ya Pak? Nah, untuk solusi on-premise, apakah Salesforce support untuk hal itu? Jika tidak, bagaimana Salesforce dapat meyakinkan customer-nya mengenai masalah keamanan data dan data residensi di negara tersebut? Ya, benar banget Noel. Jadi Salesforce ini 100% solusi cloud-based. Kita tidak punya opsi on-premise. Nah, sebagai solusi cloud-based, Salesforce juga punya beberapa sertifikasi standar seperti ISO 27001, 27017, SOC 1, 2, 3, Disaster Recovery, PCI DSS, dan juga beberapa sertifikasi standar lainnya. Nah, terkait keamanan data, Salesforce mempunyai opsi untuk melakukan enkripsi data-data sensitif, yaitu data-data customer di CRM Salesforce. Nah, konsepnya adalah dengan konsep bring your own key. Nah, di mana customer mempunyai kontrol 100% untuk key enkripsi data tersebut di CRM Salesforce. Nah, untuk data in transit, kita juga melakukan enkripsi via HTTPS layer. Untuk data residensi, Salesforce berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dengan inisiatif Hyperforce. Nah, Hyperforce itu adalah kerjasama antara Salesforce dengan AWS Indonesia untuk melaunch Salesforce Services di data center AWS di wilayah Indonesia. Dan ini ditargetkan akan live pada tahun depan, tahun 2023. Nah, artinya apa? Artinya by tahun 2023, customer Salesforce Indonesia sudah dapat memastikan data disimpan dan juga diolah dan ditransfer di dalam wilayah Indonesia. Karena data center AWS ini akan ada di dalam wilayah Indonesia, sehingga customer-customer seperti perbankan, asuransi, sudah bisa memenuhi persyaratan data residensi dari regulator. I see. And then yang membedakan Salesforce dengan banking solution lain di market apa nih Pak? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Arnold, saya mau share beberapa
poin yang saya dapatkan dari customer yang sudah menggunakan Salesforce ya. Jadi yang pertama itu adalah Salesforce itu mempunyai industry specific CRM buat financial services, yaitu Financial Services Cloud, di mana sudah terdapat aplikasi yang siap pakai untuk retail banking, business banking, mortgage, insurance, dan juga wealth management. Terdapat pula data model berupa relationship map untuk household, financial goals, financial accounts, action plan, dan juga business process seperti workflow onboarding, KPI dashboard, dan juga mobile app. Artinya adalah waktu implementasi dengan Salesforce ini bisa lebih cepat, sehingga time to value untuk solusi Salesforce ini akan lebih optimal. Yang kedua adalah Salesforce merupakan solusi CRM yang komplit di mana mencakup modul sales, marketing, customer service, analytics, integration, dan juga collaboration dalam satu platform yang sama. Artinya apa? Artinya adalah customer dapat menggunakan satu platform yang sama untuk keseluruhan customer engagement. Lalu berikutnya Salesforce juga merupakan open platform di mana customer dapat melakukan konfigurasi dengan low code ataupun no code dengan pendekatan drag and drop ataupun point and click. Nah, bagi business user, mereka bisa melakukan konfigurasi aplikasi dengan mudah sehingga mereka tidak tergantung sepenuhnya kepada tim IT ataupun developer. Nah, begitu pula dari sisi inovasi. Dari Salesforce kita memberikan inovasi dalam 3 kali rilis dalam setahun. Nah, berupa tambahan fitur-fitur baru yang inovatif seperti Artificial Intelligence atau AI untuk membantu memberikan prediksi rekomendasi, chatbot, dan juga inovasi dari sisi mobile app. Nah, yang ketiga adalah Salesforce juga diakui oleh perusahaan riset eksternal seperti Gartner, Forrester selama 10 tahun terakhir sebagai CRM nomor 1 dan market leader juga across segmen dari modul sales, service, marketing, analytics. Nah, ini artinya apa? Artinya Salesforce itu terus berinovasi untuk memberikan solusi yang relevan bagi para customer untuk melakukan transformasi digital. Oh, jadi banyak juga ya Pak benefit yang bisa kita rasakan dengan menggunakan Customer 360 ini. Anyway, apa ada demo yang bisa di-share ke saya dan GB Match Pak? Supaya kita juga lebih paham juga nih. Yes, ada non. Jadi saya sudah siapkan demo untuk Financial Services Cloud dari Salesforce. Nah, untuk demo ini Financial Services Cloud itu mencakup solusi dari retail banking, business banking, mortgage, dan insurance. Untuk demo kali ini saya akan share tentang retail banking ya, No. Oke, boleh Pak, silahkan. Sebelum kita masuk ke sesi demo, saya mau share tentang Salesforce Customer 360 yang tadi kita sering bahas ya. Nah, Customer 360 adalah solusi CRM dari Salesforce yang terintegrasi dan menyatukan fungsi marketing, sales, e-commerce, customer service, analytics, collaboration dalam satu platform yang sama. Dengan demikian, tidak lagi terdapat silo antar sistem ataupun department, dan perusahaan dapat memiliki single view of customer untuk memberikan customer experience yang lebih relevan. Sekarang saya login ke Salesforce sebagai seorang RM atau Relationship Manager untuk retail banking. Financial Services Cloud dari Salesforce akan menyajikan dashboard yang sudah disesuaikan dengan perbankan berupa informasi key metrics KPI, white space, opportunity, dan juga analisa kesehatan finansial dari para klien ataupun nasabah. Dashboard ini membantu RM dalam memonitor target, menganalisa data, dan mengambil keputusan yang lebih baik terkait perencanaan dan pelayanan kepada para nasabah. Selanjutnya, sebagai seorang RM, saya juga bisa mengakses data nasabah. Sebagai contoh, Russell Morris. Financial Services Cloud menyediakan data model Customer 360 untuk perbankan, di mana kita dapat melihat dalam satu layar semua informasi data nasabah Russell Morris disajikan secara lengkap di Salesforce, dan RM tidak perlu lagi mengakses berbagai macam sistem untuk mengumpulkan data tentang nasabah. Di layar kita dapat melihat informasi detail nasabah, status terakhir transaksi, live events atau kejadian penting dalam hidup nasabah. Begitu pula dengan informasi hobi dari nasabah. Di dalam solusi Salesforce juga terdapat fitur AI atau Artificial Intelligence yang dapat memberikan prediksi ataupun rekomendasi berupa next best action. Salah satunya adalah untuk membantu RM dalam melakukan cross-sell ataupun upsell. Salah satu kelebihan data model dari Financial Services Cloud adalah data model tersebut mencatatkan relationship atau hubungan antar nasabah, baik sebagai individu ataupun bagian dari rumah tangga. Dengan demikian, RM dapat memiliki lebih banyak konteks
dalam memahami dan membantu nasabah untuk mencapai tujuan keuangannya. Financial Services Cloud dari Salesforce juga menyediakan proses atau workflow yang bisa digunakan bagi RM untuk melayani kebutuhan nasabah. Sebagai contoh, workflow onboarding. Dengan workflow onboarding dari Salesforce, RM akan dipandu oleh sistem secara step by step untuk melengkapi proses onboarding nasabah. Nah, jadi keuntungan menggunakan Financial Services Cloud dari Salesforce adalah Salesforce sudah menyediakan aplikasi yang sudah siap dipakai untuk perbankan, mulai dari retail banking yang tadi kita demokan, tersedia juga buat business banking dan asuransi. Nah, selain itu terdapat juga data model, business process ataupun workflow, dashboard, mobile app, di mana Salesforce juga merupakan open platform yang bisa di-customize lebih lanjut menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dan juga tersedia open APIs untuk berinteraksi dengan sistem yang ada di perbankan ataupun asuransi seperti core banking atau core insurance, loan origination. Wah, Customer 360 dari Salesforce berarti memang merupakan complete solution banget ya Pak. Thank you banget nih Pak Erik, udah mau sharing hal yang fruitful banget ke kita. Yeah, with pleasure and thanks for having Salesforce today. So that's all for today GB Mates. Thank you for your support and see you on the next GB HTTP session.